Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Muhammad Torik Hasan. Saya peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2023, gelombang 6 angkatan 40, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mereview sebuah film yang berjudul Jenderal Sudirman serta nilai-nilai bela negara apa saja yang dapat kita ambil dari film tersebut. Baik, film Jenderal Sudirman merupakan sebuah film nasional yang tokoh utamanya yaitu Jenderal Sudirman. Kita tahu bahwa setelah proklamasi masih banyak terjadi pergejolakan di daerah di Indonesia. Kemudian diceritakan dalam film Jenderal Sudirman bermula ketika agresi militer Belanda ke Jogja. Jenderal Sudirman saat itu sedang bercengkrama di rumah dengan keluarganya, di mana pada saat itu istrinya sedang hamil anaknya dan mendengar kabar terjadi agresi militer di Jogja. Jenderal Sudirman segera mempersiapkan diri dan berpamitan kepada istrinya, meninggalkan istrinya yang sedang hamil di rumah bersama anaknya. Kemudian Jenderal Sudirman yang saat itu sedang sakit berat, yaitu sakit paru-paru, melakukan perjalanan ke arah selatan ke Jogja dan memimpin secara langsung perang gerilya bersama anggotanya ataupun pasukannya. Dari dalam hutan, beliau menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada, masih kokoh berdiri bersama tentara nasionalnya yang kuat. Dengan taktik-taktik perang gerilya hmm, dibuat oleh Jenderal Sudirman, mampu melumpuhkan pos-pos penjagaan Belanda yang memiliki banyak logistik, memiliki banyak persenjataan yang lebih lengkap dari kita. Jenderal Sudirman mampu menjadikan Jawa sebagai medan perang gerilya hingga Belanda pun kewalahan terhadap taktik-taktik jitunya. Dalam film ini kita dapat belajar beberapa nilai-nilai bela negara yang bermanfaat bagi kita, yaitu yang pertama, nilai rela berkorban. Di dalam film ini, sesuai film ini, Jenderal Sudirman mengajarkan kita untuk rela berkorban, mengorbankan diri, jiwa, dan raga, harta maupun tenaganya, walaupun dia selevel seorang jenderal, dia rela langsung memimpin ke lapangan, memimpin pasukan demi mempertahankan negaranya. Kemudian yang kedua yaitu mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadinya. Hal ini dapat terlihat ketika beliau mendengar kabar bahwa terdapat agresi militer Belanda ke Jogja. Beliau segera bergegas berpamitan kepada istrinya yang saat itu sedang sakit, yang saat itu sedang hamil. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu kepemimpinan yang berkualitas. Di dalam mengomandoi pasukan dan penyusunan strategi, beliau memiliki kualitas yang baik dalam melakukan perintah ataupun melaksanakan apa yang harus dikerjakan ketika Belanda menghimpit ataupun sebagainya. Selain itu juga beliau tidak egois. Hal ini dapat terlihat ketika terdapat anggota yang akan ingin menjadi pasukannya yaitu bernama Karsani, yang mana Karsani ini bukan berasal dari militer, melainkan rakyat biasa yang memiliki tekad kuat untuk membantu mempertahankan kemerdekaan dengan cara mengikuti
jejak beliau yaitu melakukan perang gerilya. Beliau tidak egois, tidak serta-merta harus dari kalangan militer, namun dari kalangan rakyat biasa pun yang memiliki tekad kuat, beliau rekrut menjadi anggotanya, menjadi pasukannya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu keberanian dan kegigihan, di mana dalam pasukan yang tidak terlalu banyak dan logistiknya yang sedikit, beliau tetap berani dan gigih melawan Belanda yang melakukan agresi militer di Jogja saat itu. Beliau percaya bahwa dengan keberanian, karena benar, pasti akan mendapatkan jawaban, yaitu sebuah kemenangan. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu pantang menyerah. Dalam hal ini terlihat ketika anggota sudah mulai lelah, namun masih terkepung oleh pasukan Belanda yang memiliki senjata yang lebih lengkap dari kita, beliau tetap pantang menyerah, gigih dalam melakukan pergerakan. Bahkan sampai dia ditandu karena beliau sakit. Kemudian yang selanjutnya yaitu rasa tawakal yang tinggi dari seorang Jenderal Sudirman, di mana selain berusaha, rela berkorban, pantang menyerah, memiliki keberanian tinggi, beliau selalu bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terlihat dari beliau tidak pernah meninggalkan sholat lima waktunya karena dia sebagai seorang Islam dan dia percaya bahwa semuanya adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Dia hanya berusaha secara keras, pantang menyerah, dan melakukan usaha sebaik-baiknya. Berikut nilai-nilai bela negara yang dapat diambil dari film Jenderal Sudirman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.